Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Apriliana. Di sini saya jadi PJ SDD 2 kalian selama beberapa pertemuan ke depan. Untuk pertemuan pertama ini, saya membahas tentang pengenalan bahasa SI. Nah, yang pertama ada struktur program bahasa SI. Jadi, kurang lebihnya struktur programnya seperti ini. Ada judul program, header file, deklarasi, dan deskripsi. Nah, yang pertama, tadi judul program. Jadi, judul program ini sifatnya dokumentasi, jadi nggak wajib ya untuk ditaruh di dalam program. Nah, kalau misalnya kalian mau taruh di dalam program, judul program kalian, itu ditulis dalam bentuk baris komentar. Kenapa? Karena kalau kalian hanya menyantumkan judul programnya aja, itu akan membuat program kalian error, gitu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, garis miring, bintang, terus judul programnya kalian. Misal di sini belajar bahasa SI, lalu bintang garis miring. Kayak gitu. Oke, next. Yang kedua ada header file. Nah, header file di bahasa SI ini itu umumnya berisikan prototipe fungsi, definisi makro, variabel, dan definisi tipe. Nah, header file di bahasa C ini itu diakhiri dengan extension .h. Nah, untuk bentuk umumnya sendiri, header file itu seperti ini. Jadi, tagger include nama headernya lalu .h. Kayak gitu. Oke, kita coba cek di slide selanjutnya. Ini ada beberapa macam header file yang ada di bahasa pemrograman C. Yang pertama ada assert, ada ctype, ada erno, ada float, ada limits, ada math, lalu ada sinyal, ada stdart, ada stddef, stdio, stdlib, ada string, dan ada time. Nah, untuk fungsi dari masing-masing header file ini kalian bisa baca sendiri ya di PDF-nya. Nah, untuk header file ini yang paling sering digunakan dalam bahasa pemrograman C ini adalah header file stdio.h. Kenapa? Karena stdio.h ini adalah header file yang digunakan untuk melakukan proses input dan output gitu. Oke, kita lanjut. Sekarang yang ketiga, yaitu deklarasi. Nah, deklarasi ini adalah bagian untuk mendefinisikan semua nama yang dipakai dalam program. Nah, nama itu bisa berupa konstanta, variabel, tipe, prosedur, dan juga fungsi. Oke, next ke struktur program yang keempat ada deskripsi. Jadi di deskripsi ini itu inti dari programnya ya. Jadi di program bahasa C itu pada hakikatnya itu terdiri dari beberapa blok fungsi. Minimal itu pasti ada satu fungsi untuk membuat program bahasa C. Nah, fungsi sendiri itu terdiri dari satu atau dari beberapa pertanyaan. Dan bagian pernyataan dalam fungsi tersebut itu disebut dengan tubuh fungsi, di mana diawali dengan tanda kurung kurawal buka dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Kayak gitu. Oke, next. Sekarang masuk ke tipe data. Nah, data ini dapat dinyatakan dalam bentuk variabel ataupun konstanta. Nah, kalau variabel itu nilainya dapat berubah, sedangkan konstanta itu tidak bisa berubah. Ya, jadi nilainya tuh tetap. Kayak gitu. Nah, ada dua tabel di bawah ini. Ini adalah tabel dari macam-macam tipe data, yaitu ada tipe data char untuk karakter, ya. Karakter itu bisa berupa satu huruf, atau satu kata, atau satu kalimat. Kayak gitu. Nah, terus ada tipe data in untuk bilangan integer atau bilangan numerik. Terus ada float dan ada double, di mana mereka sama-sama untuk bilangan numerik ya, bilangan angka. Tapi bedanya dengan in, kalau float dan double itu dalam bentuk desimal. Kayak gitu. Nah, terus di bawahnya ini, di tabel yang kedua, ada 4 tipe data yang digunakan untuk bilangan numerik ya. Jadi sebenarnya
fungsinya sama-sama untuk numerik. Yang ngebedain mereka berempat ini itu adalah bitnya dan kawasannya atau range-nya dari masing-masing tipe data ini. Kayak gitu. Oke, next, masuk ke variabel dalam bahasa C. Jadi, tadi udah disebutin ada variabel dan ada konstanta. Jadi, kalau variabel itu untuk menyimpan suatu nilai di mana nilainya itu bisa berubah-ubah, ya. Nah, setiap variabel itu mempunyai tipe data, di mana nanti datanya tersebut itu disesuaikan dengan tipe data dari si variabel ini. Kayak gitu. Nah, di setiap variabel ini itu pasti punya nama tersendiri. Ya, jadi akan ada berbagai macam nama variabel dalam program kalian. Gitu. Nah, untuk bentuk umumnya variabel itu seperti ini. Jadi, tipe datanya, terus nama variabelnya. Contoh di sini ada tipe data in dengan nama variabel jumlah. Jadi, si variabel jumlah ini nanti datanya akan bertipe data integer. Kayak gitu. Next, konstanta. Nah, konstanta ini kebalikan dari si variabel. Jadi, si konstanta ini tuh isinya akan tetap. Bentuk umumnya itu ada dua. Yang pertama itu ada tipe data, nama variabel, sama dengan nilai variabelnya, lalu titik koma. Lalu yang kedua ada pagar, lalu define nama variabel, terus nilai variabelnya. Oke, ini udah ada contohnya. Contoh dari cara pertama yaitu in P sama dengan 3,14. Jadi P ini itu nama variabelnya, di mana variabel ini itu memiliki nilai, yaitu 3,14. Dan tipe data dari variabel ini adalah in atau integer. Kayak gitu. Yang di bawahnya pun sama, cuman beda cara pendeklarasiannya aja. Kalau di sini dia menggunakan define. Ya, jadi pagar define P 3,14 gitu. Oke, next. Masuk ke operator dalam bahasa C. Jadi operator ini adalah simbol atau karakter yang dilibatkan dalam pembuatan program untuk melakukan sesuatu atau untuk melakukan suatu operasi ataupun manipulasi data. Contohnya kayak menjumlahkan dua buah nilai, memberikan nilai ke suatu variabel, membandingkan antara dua buah nilai. Nah, sebenarnya operator dalam bahasa C itu ada banyak, namun yang saya bahas hanya dua, yaitu operator aritmatika dan operator pengerjaan. Di mana operator aritmatika ini digunakan untuk melakukan perhitungan gitu. Nah, di sini udah ada simbol dari operator perkalian, yaitu bintang. Ya, fungsinya untuk perkalian ya, kayak A kali B atau 1 kali 2 gitu. Nah, terus di sini ada operator pembagian, simbolnya itu slice. Terus operator modulus dengan simbol persen. Lalu operasi penjumlahan dengan simbol plus. Lalu operator pengurangan dengan simbol minus. Nah, next ada operator pengerjaan, di mana operator pengerjaan ini itu untuk mempermudah atau memendekkan penulisan operasi penugasan gitu. Jadi contoh di sini kan ada A sama dengan B plus C ya. Maka kalau misalnya kita deskripsikan itu B ditambah C, lalu nilainya akan disimpan ke dalam A, seperti itu kan. Nah, kalau misalnya menggunakan operator pengerjaan, itu akan disingkat seperti ini. Gitu, misalnya A plus sama dengan 1, berarti tandanya A sama dengan A plus 1. Gitu, jadi A plus 1 nilainya akan disimpan ke dalam A yang baru. Kayak gitu. Nah, itu konsepnya sama kayak untuk operator pengerjaan yang kurang sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, dan
modulus sama dengan. Kayak gitu. Kita next aja, masuk ke fungsi. Nah, ini fungsi utama dari bahasa pemrograman C. Jadi, fungsi utamanya itu main, buka tutup kurung, di mana fungsi ini tuh harus ada di dalam program bahasa C. Ya. Nah, fungsi main ini sebelumnya sudah sempat dijelaskan di awal video, ya. Jadi di bagian ini saya mau ngasih unjuk untuk struktur dari si fungsinya ini, gitu. Jadi strukturnya itu seperti ini. Jadi nama fungsinya yaitu main, terus buka kurung kurawal, lalu di sini nanti diisikan statement-statement atau beberapa pernyataan, lalu ditutup dengan tutup kurung kurawal. Nah, ini yang disebut dengan sebuah fungsi gitu, dan ini adalah fungsi utama. Nah, kalau misalnya kalian ingin membuat dua fungsi atau lebih, itu fungsi yang lainnya itu diletakkan di bawah setelah tutup kurung kurawal dari si fungsi utama ini, gitu. Oke, next. Di sini ada fungsi untuk output. Nah, fungsinya itu ada 3. Yang pertama ada printf, di mana printf ini paling sering dipakai oleh orang-orang, ya. Fungsinya sendiri itu untuk menampilkan sesuatu pada layar. Nah, pemanggilan fungsi printf ini itu menggunakan string control, gitu. Jadi, fungsinya string control ini itu untuk menentukan format tampilan outputnya nanti, ya, akan diletakkan di sebelah mana, gitu. String control ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada string D, ya. Ini dia untuk tipe data integer. Jadi ketika kalian mendeklarasikan variabelnya integer, maka nanti akan menggunakan string D, gitu. Nah, kalau misalnya tipe data di variabelnya itu char, maka menggunakan string C atau string S. Nah, bedanya string C dan string S itu kalau C itu hanya menampilkan satu huruf aja, gitu. Sedangkan string S itu menampilkan bisa satu huruf, satu kata, satu kalimat, atau beberapa kalimat, kayak gitu. Nah, kalau string F ini dan string LF ini untuk float dan double, kayak gitu. Oke, next. Fungsi yang kedua yaitu ada putchar, di mana putchar ini fungsinya itu khusus untuk menampilkan sebuah karakter di layar. Gitu. Sebenarnya fungsi putchar ini sama kayak string string C. Karena dia cuma menampilkan sebuah karakter aja gitu. Nah, kalau misalnya fungsi puts, dia itu digunakan untuk menampilkan string, kata, dan kalimat yang disertai dengan break line atau baris baru. Gitu. Oke, next aja. Masuk ke fungsi yang input sekarang. Nah, di sini juga ada 3 fungsi, yaitu scanf, yaitu untuk menampilkan data yang dimasukkan dari keyboard, ya, atau untuk inputan juga dia tuh. Tapi scanf ini hanya bisa menginput data numerik. Kalau misalnya kalian ingin menginputkan data string, itu menggunakan fungsi get yang ini, gitu. Karena dia itu bisa menerima inputan berupa kata atau kalimat, ya. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya fungsi getchar-nya sendiri, itu khusus untuk sebuah karakter, ya. Jadi dia tuh inputnya itu hanya bisa satu karakter. Bisa misalnya kalian masukin satu kata gitu, tapi nanti yang akan terbaca oleh programnya itu hanya satu kata yang paling depan. Satu huruf yang paling depan. Kayak gitu. Nah, untuk materinya sampai di sini. Sekarang kita masuk ke bagian contoh programnya. Nah, di sini saya ada 2 contoh. Jadi, yang satunya contoh sederhana, dan yang satunya ini contoh untuk pengerjaan activity dan LA kalian. Gitu. Bukan sama persis, tapi kurang lebihnya seperti ini. Oke, contoh yang pertama dulu.
tadi kita udah belajar tentang struktur program ya, bahwa struktur program itu ada yang namanya header file. Nah, yang disebut header file itu yang ini. Jadi kalian itu wajib untuk menyertakan header file ini. Gitu. Ya. Jadi ini yang disebut header file. Nah, yang disebut dengan deskripsi itu yang ini. Fungsi si fungsi main ini gitu. Jadi si fungsi main ini itu bertipe data integer. Nah, lalu di sini ada printf. Nah, printf ini itu untuk mencetak atau mengeluarkan output berupa hello world ini. Jadi yang akan tampil pada output itu adalah kalimat yang ada di dalam kutip 2 ini gitu. Dan satu reminder, jangan lupa untuk memberikan titik koma di akhir ketika kalian melakukan printf ya. Nah, sekarang kita coba untuk compile dan run. Maka outputnya itu seperti ini ya. Nih, kalau kita lihat di programnya yaitu hello world, sama ya. Sama yang di sini. Sekarang saya mau masuk contoh untuk activity. Nah, kurang lebihnya tuh seperti ini ya. Nah, di sini ada yang namanya input dan output. Jadi ada proses input dan ada proses output. Kalau yang program pertama kan hanya output saja ya, menampilkan hello world di command prompt. Jadi ini namanya command prompt atau CMD ya. Nah, terus kalau di program yang kedua ini, contoh program yang kedua ini, itu ada proses inputnya gitu. Nah, caranya pertama pasti kalian harus mendeklarasikan si header file dulu ya. Menuliskan header filenya dulu. Setelah itu kalian membuat fungsi utamanya ya, atau disebut dengan deskripsinya ya. Nah, di sini fungsi mainnya itu bertipe data integer ya. Nah, setelah itu kalian membuat struktur program yang namanya deklarasi. Nah, ini yang disebut deklarasi karena di sini di bagian ini itu mendeklarasikan beberapa variabel. Jadi di sini ada 3 variabel, yaitu variabel nama, variabel npm, variabel kelas, di mana ketiga variabel ini itu bertipe data char ya. Nah, masing-masing variabel ini punya panjang karakternya, karakter yang untuk diinputkan gitu. Nah, untuk variabel nama, panjang karakternya itu ada 50, kalau npm itu ada 8, dan kelas itu ada 5. Kayak gitu. Nah, setelah dideklarasikan, masuk deh ke bagian deskripsinya, yaitu pernyataan atau sintaks-sintaks atau statement-statement yang akan digunakan. Nah, di sini pertama ketika kita mau melakukan proses input dan output, itu yang pertama kali dibuat adalah proses inputnya dulu. Gitu. Nah, proses inputnya itu ada 2 fungsi yang digunakan, yaitu fungsi printf dan fungsi get. Di mana fungsi printf ini itu akan ngecetak kalimat ini, lalu setelah tercetak, nanti si fungsi gets-nya ini itu akan melakukan sebuah inputan gitu. Jadi kita nginputin nama dulu, baru next ke statement yang selanjutnya, yang ini gitu. Nah, di fungsi gets ini kan di dalam kurungnya ada nama ya. Nah, nama ini itu adalah variabel. Variabel yang digunakan untuk menyimpan data yang kita inputkan tadi. Jadi data yang kita input di bagian ini nanti itu akan tersimpan ke dalam variabel nama. Begitupun dengan statement yang ini dan juga ini, gitu. Nah, terus setelah dibuat nih proses inputnya, masuk ke bagian proses outputnya ya, untuk menampilkan si biodatanya tersebut ke dalam CMD.
Jadi kalau untuk output ya menggunakan perintahnya cukup printf aja gitu. Tapi di sini saya mau highlight ada bagian ini di mana di sini ada string control dan juga nama variabel. Nah, string control ini untuk eh, menandai bahwa nanti outputnya itu letaknya ada di sini, kayak gitu. Nah, outputnya itu berdasarkan variabel yang dipanggil di belakang sini, gitu. Jadi kalian wajib mendeklarasikan si string control ini, gitu. Setelah itu baru koma, ya, koma terus nama variabelnya. Misal di sini saya buat kayak gini, printf nama saya. Kalau misalnya bentuknya kayak gini, berarti nanti penulisan nama variabelnya diurutkan sesuai urutan yang ada di sini gitu. Misal di sini kan pertama nama saya terus string control. Nah, string control yang pertama ini itu menunjukkan ke arah variabel mana nih gitu. Misalnya di sini kan nama saya, berarti dibutuhkan variabel nama untuk menghasilkan output nama gitu. Nah, selanjutnya variabel kelas karena untuk menghasilkan output kelas, lalu yang terakhir adalah npm. Kayak gini contohnya ya. Jadi string control ini untuk tata letak si variabelnya gitu. Jadi saya coba run dulu ya. Run dan compile maksudnya. Oke. Outputnya akan seperti ini. Nah, kan tadi ada printf nama mahasiswa, jadi itu akan tercetak dulu, lalu dilakukan penginputan seperti ini, misal. Terus di enter, lalu masukkan npm, di enter lagi, masukkan kelas. Nah, lalu di enter, maka muncullah outputnya di bawah yang tadi, gitu. Nah, bisa dilihat ya, jadi string S yang tadi itu untuk menunjukkan tata letak variabel di outputnya nanti. Kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gini. Oke, praktikumnya sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.